Bismillah ya Allah. Helmi, syukron. Allah, insyaallah. Ya Allah, ya Allah, maju maju. Maju maju. Helmi maju. Cik Jos maju sini. Sini. Tariadi. Banyak yang absen. Tariadi pakai tongkat. Oh. Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh, maju penuh. Sini penuh. Sini. Jauh-jauh. Sini, jangan selalu tiang gitu. Nah, iya. Yang jauh, yang dekat, yang nyender. Lem sini, lem sini. Sini lem. Iya, Masya Allah. Masuk TV aku ya. Yuk mulai yuk. Bismillah. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitih. Khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i wa Syekh Muhammad Junaid Al-Baghdadi ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ومثوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
والحمد لله اللطيف الخبير مجيب دعوى المضطرين وراحم الضعفاء والمساكين وسبحانه وتعالى الحكيم القدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ما دام فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري أو هكذا كما قال صدق الله ورسوله. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين, Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah salat maghrib, isya, jamaah tetap istiqamah, Majlis Tafsir Al-Quran, Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati Ketua dan pengurus yayasan, pengurus Masjid Agung, dan guru-guru kita, terutama malam hari ini kita tetap diimami oleh Ustadz Ibrahim LCMA Al-Hafiz. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita bersilaturahim dan melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bersimpuhnya kita sejenak antara salat maghrib dan salat isya ini, insya Allah akan menghantarkan kita untuk memudahkan langkah kaki kita menuju pintu surga. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, maka langkah kakinya itu dimudahkan oleh Allah menuju pintu surga. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang aktif, kemarin saya sudah mencontohkan bagaimana nian solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang aktif kemarin, inilah sudah banyak yang tahu bahwa sesungguhnya Nabi kita itu memerintahkan kita umatnya ini untuk sholat seperti sholatnya Nabi. Sholat seperti sholatnya Nabi. Akan tetapi terlalu jauh kita ini, hampir 1447 tahun, hampir 1500 tahun kita ini terpisah dengan
kehidupan Nabi. Makanya kita sholat ini, sholatnya kita ini, semayangnya kita ini beragam, ya. Apalagi kalau ada orang yang pernah nuntut ilmu di macam-macam tempat dan berguru dengan berbagai macam guru, itu juga mengambil istinbatul ibadah atau cara pengambilan hukum dalam ibadah ini dari berbagai macam mazhab. Jadi lain-lain kita ini, ya. Makanya di dalam fikih ibadah, fikih itu artinya paham, memahami. Kalau fikih ibadah artinya memahami tentang tata cara ibadah. Itu ya. Kalau tafsir Al-Quran, tafsir itu artinya memaknai atau memberikan arti. Nah, itu ya, memberikan arti ayat Al-Quran. Kalau tasawuf itu artinya mensucikan diri. Ya, mensucikan diri. Mensucikan diri itu artinya tazkiyatun nafs, membersihkan hati ini, nah, hati, pikiran dibersihkan oleh ilmu yang namanya tasawuf. Tasawuf. Kalau tauhid itu namanya tauhidullah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Dan ilmu yang pertama dalam agama ini adalah ilmu tauhid. Itu ilmu tauhid. Jadi yang pertama sekali ilmu ini adalah tauhidullah. Mana nomor tauhidullah itu? Tauhidullah itu artinya mengesahkan Allah, memahatunggalkan Allah. Mana cara kita nak mengetahui Allah itu maha tunggal? Mana kita nak mengetahui eksistensi Allah itu, keberadaan Allah itu? Ada dua cara yang galak kita dengar di cawesan inilah, ya sih. Apa dia dua cara tu? Dia, aku ni lalu lupa juga. Iyo, nah sambil nginget ke aku ni. Dua cara itu adalah mengenal diri kita. Nah, mengenal kita ini. Makanya di dalam kajian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah kenal dengan dirinya, maka dia insya Allah akan kenal, tahu hakikat Allah itu. Nah, makanya banyak orang yang ngejar, ya, nak ngejar mana cara nak mengetahui hakikat Allah itu. Makanya ulama-ulama dulu mendirikan thariqah. Thariqah, ya. Jadi sudah syariatnya kuat baru thariqah. Makanya kita kenal ada thariqah Naqsyabandi, ada thariqah Saman, ada thariqah Al-Qadariyah. Nah, itu dalam rangka nak kesana itulah. Ya. Jadi kalau wong yang sudah masuk thariqah ini biasanya lah jarang keluar. Dialah mengkhususkan diri. Kalau kamu galo-galo masuk thariqah galo, sepi Masjid Agung nih. Iya. Jarang keluar. Masalahnya apa? Masalahnya la anfasuhum la yanqati an dzikrillah. Jadi nafasnya itu tidak berhenti mengingat Allah. Iya. Jadi ke pojok, ke bawah, ke kanan, ke kiri itu tidak katik tinggal kecuali zikrullah. Makanya zikir wong yang ahli thariqah itu tidak panjang-panjang. Allah itulah Allahumma itulah. Karena apa? Karena dialah dzaq. Nah, itu kajian tauhid namanya. Kalau kajian tasawuf yang itulah yang kita bahas kemarin itu, yang lalamu. Tasawuf itu artinya mensucikan diri, mensucikan hati. Nah, dia jadi dibongkar dulu hati ini baru dimasuk ke. Nah, itu nih. Bukan nyambung dah ini kira-kira. Kalau tidak aku lagi bingung tau dah ini nih. Iya, nginget ke aku nih. Iya. Jadi ada yang disebut dengan takhalli. Takhalli itu artinya bongkar dulu. Nah, bongkar dulu hati ini. Nah, dibongkar istilahnya
Dibongkar itu artinya dikeluar ke sifat-sifat yang tidak baik itu. Umpamanya sifat ujub, sombong, riak, jahat hati, acak ulu. Iya, jahat hati, dengki, dendam, dibongkar dulu dibongkar. Ini prosesnya lama ini. Lama. Ngapa sangkan ujiku lama? Bertahap dia ni bertahap. Jadi nak bersihkannya itu, bersihkan dari sifat sombong umpamanya dia. Nah, supaya dia tawaduk dulu. Dia tawaduk, rendah hati dulu. Bersihkan dari sifat dengki, syukur dulu. Dia jadi bersih hati, baru naik ke tahalli. Tahalli itu baru ngisi. Nah, ngisi itu ngaisi uji kita ngaisi. Uang tu kalau diaisi, pelangkak uangnya. Iya. Lain dengan uang tak berais. Jingoklah bini kita. Kalau bini kita, kalau dia cak biasa baik. Tapi kalau dia lah nak kondangan, jangan tulah itu sejam tu kurang kita nunggunya. Berais, kapan dia jingok? No, muka pais seluruhnya. Iya, karena dia berais. Jingoklah wong yang tu, wong yang nak tampil di TV tu. Kalau tak diaisi, ini tebak-tebak ini rainya tu. Tapi mak itu diaisi, ada timnya nian, ada tim apa? Untuk ngaisi itu berias tu. Ya ada nian. Lah, ya tim makeup dia. Aku ni pernah di tapal TV dulu. Jadi sebelum kita benar. Sebelum kita tampil tu sini dulu ustaznya. Kalau yang nak tampil sini dulu ada tukang aisnya. No, aku di aisnya. Yang ais tu berarti no. Ya dah kaget dulu. Ujiku baca laku ya. Ya karena aku gitu galak beruduk kan. Nah, kayak baca aku Nah, ya. Ma ini kurang itu ya. Ma itu tampil lainian rupanya. Lain. Sampai yang rumah dak ciret. Siapa je? Itu namanya tahalli. Nah, tahalli itu habis dibongkar tadi. Habis dibongkar, masuklah sifat tawadhu. Nah, rendah hati, masuklah sifat ikhlas, masuklah sifat macam-macam sifat yang bagus-bagus itu. Tidak lagi dendam. Makanya Nabi kita itu tak kata ini yang sifat dendam Nabi kita tu Karena pola liwat yang itu. Tak kata sifat dendam, tak kata sifat iri. Jangan kena sombong, jauh ni anak sombong tu. Makanya ayat Bani Israel yang kita baca kemarin, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, bi'abdihi itu artinya hamba. Bukan nabi, bukan rasul, bukan Muhammad, bukan keturunan Quraisy, tapi bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, dia hamba itu kalau di dalam konotasi dalam kekerajaan berarti babu. Nah, dia pelayan. Nabi paling senang dia omong ke pelayan. Makanya kita ini ada yang memimpin majelis itu namanya khadimul majlis. Khadimul majlis itu artinya pelayan majelis. Bukan raisul majlis. Bukan ketua majelis. Nah, lain kan itu ya. Supaya apa ini? Supaya nak ngaisi hati kita ni tadi jangan sampai kita sombong. Iya. Kalau kita sombong tak masuk di thariqah ini. Kalau kita sombong tak masuk di tasawuf ini. Benar itu dia. Sehebat-hebat manusia kalau disesipi sifat sombong, maka dia tidak bakalan naik dia. Ya. Ngapa? Inilah jadi sunnatullah, hukum alam. Bahasa kami dosen itu natural of law. Itu kamu tak terti yang itu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wadha'ahu Allah. Inilah sudah jadi standar di dalam ilmu tasawuf. Siapa yang sombong itu dihina oleh Allah. Siapa yang tawadhu, rendah hati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jingoklah dalam kehidupan. Ngapa sangkan Syahroni itu? Ngapa sangkan Syahroni itu sampai dimalukan oleh Allah itu? Karena sombong.
Jam yang dipakainya berapa ratus? 11 miliar. Oi, kalau nak dibagi di kampung Suro, ay, kan main. Tapi dia sombong. Nah, sombong itu suatu saat, dijatuhkan oleh Allah. Makanya jangan sombong kita, ya. Nah, yang terakhir tasawuf itu adalah tajalli. Tajalli itu artinya sudah masuk ke ilmu kasyaf. Kasyaf itu pacak nyingok di balik dinding itu jadi sebelum wong datang sebenarnya oke masuknya ini pasti ini ini kalau bukan nyimak maling maling ilmu. Nah, jadi sebelum wong datang, kalau aku nih punya sifat tajalli ya. Jadi kalau umpamanya sebelum datang aku nih lah tahu kendak kau ni apa dia. Nah, dia kau ni nak main ini. Nah, dia. Tapi berhubung kita tidak sampai ke sana, tanya dulu kau ni nak berutang apa? Soalnya apa? Rai itulah pucat masalahnya. Benar Lim? Sudah ya. Nah, jadi sallu uji Nabi itu as-salatu huwa dzikri. Salat itu aqimis salata li dzikri. Dalam Al-Quran itu dirikan sholat untuk mengingat aku, ya, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi dalam rangkaian sholat itu adalah zikir sebenarnya, zikir, cuman di dalam sholat. Nah, di dalam sholat, zikir yang di dalam sholat itu tidak termasuk zikir ba'da sholat. Jangan salah ya. Jangan ada pemahaman aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya. Jadi ada sebahagian pemahaman sudah sholat tidak berzikir lagi. Karena apa? Karena sholat lah sudah berzikir. Makanya uang yang sudah sholat memahami ini dia dengan sepotong, dia tidak lagi nak ya Latif ya Kafi, tak lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam, tak lagi. Dia zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak lagi. Karena apa? Karena dia memahami salat itu adalah zikir, padahal tidak. Pemahaman kita salat itu adalah zikir di dalam salat. Nah, itu ya. Makanya uji Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu tuh sholatlah sebagaimana aku melakukan sholat. Nah, dia mana cara sholatnya Nabi, itulah yang kau ngomong tadi. Tergantung dengan siapa, kemana kita ini nuntut ilmu sholat itu nah. Iya. Sholat menurut mazhab ini lain, menurut mazhab ini lain, prakteknya lain, tapi intinya sama. Contoh ya, contoh. Berapa rukun sholat? Rukun sholat berapa Yus? Dah kau. Rukun sholat berapa Helmi? Apa? Nah, ini Helmi Cak Maida pacak dia. Rukun sholat itu secara umum garis besarnya ada 2. Ya, ingat-ingat ini. Walaupun praktek dalam hukum fikih ibadahnya itu ada 13, tapi pada hakikatnya hukum sholat itu ada 2. As-sholatu awwaluhu takbir wa akhiruhu taslim. Sholat itu diawali dengan takbir, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Artinya apa? Salat itu pertama takbiratul ihram, yang kedua salam. Cuman filosofinya itu adalah dalam dari situ. Nah, ya, filosofinya itu. Takbir, umpamanya takbir itu apa? Menyebutkan nama Allahu Akbar. Nah, kalau yang ini tangan ini, jingok tangan aku nih Mang. Tangan ini namanya raf'ul yadaini, mengangkat 2 tangan. Makanya kalau ada wong yang tak katik tangan, tak wajib dia ngangkat tangan. Benar kira-kira? Dia yang nak diangkat cuy. Tangan tak katik.
Nah, mau nangkap ke tangan. Nah ini kaki dulu sini. Jadi takbir itu artinya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perkara dia ngangkat tangan atau tidak wajib. Nah itu ya pemahamannya itu. Perkara dia ngangkat tangan sudah Allahu Akbar sudah. Nah itu ya boleh sah sholatnya. Itu juga ini apa nuduk ke tangan. Nah, kemarin sampai nuduk ke tangan ya. Nah nuduk ke tangan ya, nuduk ke tangan. Dua tangan yang kita duduk ke di apa dado ini paukos sodri. Paukos sodri itu aja artinya di pucuk dado. Di mana dado kita? Dado kita itu di pucuk perut di bawah tete. Nah, dia di bawah payudara ini. Nah, dia kapan nawinya waktu kita nguling. Nah, bukan waktu kita tegak, waktu kita nguling. Di mana posisi nguling? Tangan kita ini nah. Tangan kita ini jingan. Jadi di bawah tete, di pucuk perut. Nah, berhubung ini adalah sunnah, banyak dilakukan oleh Nabi, maka kita peloi ya. Takbiratul ihram tadi itulah kita peloi. Walaupun banyak yang tidak sama. Ada yang ini benar. Ada yang pecah ngembek layak. Ada macam-macam ya. Ada pecah tatuan pula ini. Ada yang dikimpelinya. Tapi kalau kita ke Mekah atau Madinah, kamu yang haji umroh macam-macam itu. Ada yang idak nian, Allahu Akbar, udah pecah idak baik tangannya. Idak nutup ke sini idak. Ujiku mazhab anulah, tapi dak baca gitu. Iya, dak baca gitu nak nyalakannya sebab banyak laung alim di sana. Apalagi kalau kita kecil ini, mengapa dak main ini, Mang? Kagak dipisuinya gitu. Jadi mak mana? Ini tangan. Nah, tangan. Jadi tangan yang ngepit tangan yang ngepit kita ini ada berbentuk Allah. Allah itu alif, lam, ha. Nah dia jadi tangan ini alif, lam. Nah ini nah alif, lam, ha. Di pucuk pucuk dado itu artinya waktu kita sedang meluma, telentang. Nah, telentang. Kita yang telentang, bukan orang rumah. Kita yang telentang. Kalau kita nyinggung rumah telentang itu orang mancing gitu. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, tangan ini, nyinggung tangan aku nih. Ini jari apa? Jari kelingking. Ini jari manis. Ini rapet. Seakan-akan membentuk alif. Nah, itu ya huruf alif. Ini ha. Nah, agak bisa kan? Ha. Nah, ini nah. Jadi yang ini agak naik dikit nah. Jadi alif, lam, ha. Berarti kita itu sudah menyatu dengan all. Nah, itu maksud aku. Paham ya? Itu dikit baik gitu nih itu ya. Tapi ini kajian tasawuf. Tapi kalau kajian fikih lain lagi. Nah, ada lagi yang ini baik ada. Nah, itu ya. Ini makna daripada ya Allah. Oh sayang dia nih. Ini makna daripada sholatlah kamu seperti aku sholat. Insya Allah dengan dikit-dikit ini kita ngikuti sunnah Nabi, meloi cara sholat Nabi ini, kita akan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم